Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang perumusan kebijakan perdagangan internasional. Kelompok 3 ada saya sendiri, Puja Trisena, ada Irmawati, dan Amanda Triutami. Nah, perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui perdagangan internasional, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan perdagangan yang tepat agar mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus bersaing di pasar global. Perdagangan internasional itu pada dasarnya adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa antar negara. Kenapa ini penting? Karena nggak semua negara bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Lewat perdagangan internasional ini, negara bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, disinilah peran kebijakan perdagangan menjadi sangat krusial atau jadi sangat penting. Next, pentingnya kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri domestik dan tuntutan pasar global. Tanpa kebijakan yang jelas, industri dalam negeri dapat kalah bersaing dengan produk asing. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu protektif juga dapat menimbulkan konflik dagang dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada studi kasus pada perusahaan atau merek Huawei. Eh, Huawei adalah perusahaan teknologi asal Tiongkok yang berkembang pesat secara global, namun ekspansinya nggak lepas dari hambatan politik dan isu keamanan di beberapa negara. Huawei didukung kebijakan nasional Tiongkok, terutama dalam riset dan pengembangan. Tapi di sisi lain, perusahaan Huawei ini juga dituduh mendapat subsidi pemerintah sehingga mengalami pembatasan pasar. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan sangat berpengaruh terhadap bisnis global. Next, kebijakan kebijakan dasar pemikiran intervensi perdagangan. Intervensi perdagangan dilakukan bukan tanpa alasan. Tujuannya itu antara lain untuk melindungi industri domestik, menghadapi persaingan asing yang tidak adil, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Terus juga eh, menciptakan persaingan yang seimbang, biar nggak ada kecurangan dari satu negara ke negara lainnya. Mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Next. Slide-nya. Di sini ada kebijakan perdagangan. Oke. Perdagangan bebas dan perdagangan terkelola. Yang pertama ada perdagangan bebas minim campur tangan pemerintah. Yang keduanya juga ada perdagangan terkelola melibatkan investasi negara. Yang ketiga ada investasi dilakukan sesuai kebutuhan ekonomi. Dan yang terakhir, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi setiap negara juga memiliki cara berdagangnya dan cara mengelolanya beda-beda ya, karena kan setiap negara memiliki peran pemerintahannya, uh, aturan-aturannya yang berbeda-beda. Di sini ada argumen tingkat industri. Yaitu ada perdagangan bebas meningkati efisiensi, industri baru butuh perlindungan instan, industri. Terus yang ketiga juga ada proteksi bersifat sementara. Keempat bersetujuan memperkuat industri nasional, dan yang terakhir pernah diterapkan negara maju. Selanjutnya.
Nah, argumen pertahanan nasional itu perlindungan industri strategis, menjaga keamanan dan kedaulatan negara, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, umumnya diterapkan pada sektor penting, dan yang terakhir berkaitan dengan kepentingan jangka panjang. Di sini juga ada teori perdagangan strategis, jadi bukan cuma ada argumen saja, tetapi di sini juga ada teorinya bagaimana perdagangan ini strategis dalam setiap negara. Pertama, kita melakukan pemerintahan berperan membantu perusahaan domestik karena pemerintahan itu sangat mempengaruhi cara berdagangnya setiap negara. Dukungan melalui subsidi dan kebijakan khusus. Kalau misalkan nggak ada dukungan atau kebijakan yang macam-macam, perdagangan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga ada bersetujuan menguasai pasar internasional, keempat memberikan keuntungan ekonomi nasional, dan terakhir fokus pada sektor strategis. Selanjutnya, kebijakan perdagangan nasional mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini ada mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kedua ada diversifikasi ekspor. Ketiga ada mengurangi ketergantungan komoditas tunggal. Keempat mendukung industrialisasi. Yang terakhir promosi ekspor lebih efektif. Karena kalau misalkan kita berjualan di dalam negara saja, mungkin kita banyak kayak kekurang, apalagi di negara Indonesia ini ya, kita masih membutuhkan usaha-usaha atau alat-alat yang dari luar negeri. Perlu kita ketahuin alat-alat yang dari luar negeri kayak Cina ataupun Korea, Jepang, itu tuh mereka lebih canggih dibanding di Indonesia ini. Contohnya seperti merek HP eh, kayak iPhone itu kan lebih terkenalnya kameranya jernih gitu kan. Itu kan bukan dibuatnya dari Indonesia langsung. Maka dari itu negara luar mungkin dalam alat ataupun apapun itu mereka lebih berkembang. Terus Indonesia menguntungkan kayak rempah-rempah karena Indonesia juga kaya akan alam. Di luar negeri mereka juga kurang dalam rempah-rempah, tidak sekomplit seperti di Indonesia. Di sini juga ada kebijakan industri, pemerintah mengarahkan pembangunan industri, fokus pada sektor unggulan. Ketiga ada meningkatkan daya saing nasional. Keempat contoh keberhasilan negara Asia. Dan kelima berorientasi ekspor. Selanjutnya, di sini ada analisis pilihan publik. Eh, Yang pertama, kebijakan dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu. Kedua, ada potensi menguntungkan produsen. Ketiga, konsumen menanggung harga lebih mahal. Keempat, perlu keseimbangan kepentingan. Kelima, ada kebijakan harus adil dan efisien. Terus di sini juga ada tarif hambatan perdagangan. Tarif berupa pajak atas barang impor. Jadi setiap kita memiliki dagangan, kita juga harus memikirkan tarifnya berapa, apalagi yang impor gitu kan, karena mereka memiliki pajak di dalam ataupun di luar negeri. Ada biaya-biaya yang harus kita bayarkan. Terus keduanya juga di sini ada bersetujuan melindungi industri domestik. Ketiga, menambah pendapatan negara. Keempat, hambatan non-tarif berupa regulasi. Dan yang terakhir, digunakan untuk mengendalikan impor. Yang tadi saya jelaskan juga kan, setiap negara mungkin saling memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kayak di negara yang lain, sebagai alatnya lebih canggih, di Indonesia kayak akan alam. Selanjutnya lagi bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak tarif dan NTB. Itu ada melindungi produsen dalam negara. Yang kedua, harga barang impor meningkat. Yang ketiga itu konsumen menanggung biaya lebih tinggi. Keempat ada potensi konflik perdagangan. Kelima ada efek jangka panjang pada ekonomi.
Selanjutnya ada promosi perdagangan internasional, itu tuh seperti mendorong ekspor nasional. Terus yang kedua ada menarik investasi asing. Yang ketiga itu meningkatkan daya saing perusahaan lokal. Yang keempat dukungan kebijakan pemerintah. Yang kelima fokus pada pasar global. Selanjutnya praktik perdagangan tidak adil, itu se- seperti subsidi berlebihan, yang kedua dumping harga, yang ketiga persaingan tidak sehat, yang keempat merugikan industri domestik negara lain, yang kelima perlu kebijakan pengawasan. Selanjutnya ada penegakan hukum internasional, itu tuh yang kayak misal mengatur perdagangan antar negara, mencegah praktik tidak adil, melindungi industri domestik, menjaga stabilitas perdagangan global, terus juga ada yang menghindari konflik dagang gitu. Selanjutnya, selanjutnya, ya, jadi kesimpulannya itu eh, kebijakan perdagangan internasional itu merupakan instrumen penting bagi negara dalam mengatur hubungan ekonomi dengan dunia global. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan terhadap industri domestik. Itu berbagai bentuk intervensi seperti tarif, hambatan non-tarif, subsidi, serta promosi ekspor dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional. Itu menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan strategis negara. Uh, Namun, kebijakan perdagangan juga harus dirumuskan secara hati-hati, biar tidak menimbulkan distorsi pasar, merugikan konsumen, atau memicu konflik dagang internasional. Oleh karena itu, uh, Oleh karena itu, kebijakan perdagangan yang efektif dalam kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus menciptakan persaingan yang adil di pasar global. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.